Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salmah, NIM 2120088. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sholat. Yang pertama ada sholat Jumat. Nah, ada sholat jamak dan kasar, kemudian juga ada sholat sunnah, mu'akad dan ghairu mu'akad. Yang pertama itu sholat Jumat. Dimana sholat Jumat ini merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Nah, yang dikerjakannya itu pada waktu zuhur setelah 2 khutbah, di mana orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak diwajibkan lagi mengerjakan sholat zuhur. Nah, sholat Jumat ini hanya dilakukan oleh laki-laki saja, dilaksanakan bagi laki-laki dan hukumnya wajib. Nah, ada syarat wajib sholat Jumat yaitu beragama Islam, kemudian balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka, yang keenam sehat, dan yang ketujuh mukim atau menetap. Nah, selanjutnya yaitu ada jamak dan kasar. Jamak berarti mengumpulkan dan kasar artinya meringkas. Nah, di mana sholat jamak kasar ini berarti 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Dalam waktu sekaligus, misalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, menggabungkan sekaligus meringkas rakaat salat. Misalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2, kemudian digabung pula oleh pada sholat contohnya salat zuhur dan salat asar. Salat zuhur diringkas menjadi 2, asar diringkas menjadi 2, kemudian digabungkan dalam satu waktu. Nah, sedangkan salat jamak merupakan menggabungkan 2 salat. Menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu. Misalnya di jamak yaitu salat zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya itu digabung. Jumlah rakaat zuhur dan rakaat asar digabung. Itu yang dinamakan salat jamak. Nah, kemudian juga salat qasar. Salat qasar merupakan salat yang rakaatnya diringkas. Misalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang bisa dikasar hanya salat zuhur, asar dan isya. Subuh dan maghrib tidak bisa. Nah, meringkas salat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian juga salat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, isya juga dari 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu namanya mengkasar sholat, meringkas. Nah, kemudian selanjutnya ada salat sunnah, mu'akad dan ghairu mu'akad. Di mana salat sunnah adalah beragam jenis salat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan salat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Salat sunnah juga terbagi ada 2 macam. Yang pertama yaitu salat sunnah mu'akad dan salat sunnah ghairu mu'akad. Nah, salat sunnah mu'akad adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti salat 2 hari raya Idul Fitri, kemudian juga salat tarawih. Nah, sedangkan salat sunnah ghairu mu'akad yaitu salat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat, seperti salat sunnah merupakan yaitu salat mustahajab dan salat tatawu. Nah, salat sunnah menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni salat sunnah mu'akad adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti salat 2 hari raya Idul Fitri dan salat sunnah tawaf, salat witir juga. Nah, kemudian ada sunnah ghairu mu'akad adalah salat sunat yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat rawatib dan salat sunnah yang sifatnya insidensial, seperti salat khusuf atau hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Nah, salat sunnah juga terdiri dari bisa dilakukan berjamaah dan sendiri-sendiri. Kalau yang dilakukan secara sendiri-sendiri yaitu salat rawatib, salat tahiyatul wudu, salat istikharah, salat mutlak, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, salat hajat, salat duha,
Kemudian ada salat awabin, salat tasbih, dan salat taubat. Nah, sedangkan salat yang dikerjakan secara berjamaah yaitu salat tarawih, salat idul fitri, salat gerhana, salat istisqa. Ada juga dijelaskan salat sunnah ini yang waktunya terlarang. Beberapa salat sunnah dilakukan terkait dengan waktu tertentu. Namun bagi salat yang dapat dilakukan pada waktu yang bebas, misal salat mutlak, maka harus memperhatikan bahwa terdapat beberapa waktu yang padanya haram dilakukan salat. Misalnya matahari terbit hingga ia naik setinggi tombak. Kemudian juga matahari tepat di puncaknya zenit hingga ia mulai condong. Kemudian sesudah asar sampai matahari terbenam. Dan sesudah subuh ketika matahari terbenam hingga sempurnanya terbenamnya matahari. Nah, selain itu juga perbedaan hukum pelaksanaan salat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Pada hukum pelaksanaannya, salat sunnah muakkad merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sedangkan salat sunnah ghair muakkad adalah salat sunnah yang pelaksanaannya tidak begitu dianjurkan. Nah, jumlah rakaat salatnya berdasarkan hukum pelaksanaannya, salat sunnah muakkad terdiri dari 10 rakaat, di antaranya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hal ini dijelaskan sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya telah menjaga 10 rakaat salat sunnah dari Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu salat sunnah ghair muakkad terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, keutamaan salat sunnah muakkad terdapat dalam sabda Nabi SAW. Jika seorang hamba salat 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah salat wajib, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Riwayat hadis Muslim. Selanjutnya yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Yang kedua yaitu sujud tilawah, adalah sujud yang dilaksanakan ketika mendengar atau melafalkan ayat-ayat sajadah. Kemudian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika lupa atau lalai dalam sholat. Alasan kita melakukan sujud syukur yaitu karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira, kita melakukan sujud syukur. Kemudian terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpa. Nah, alasan kita melakukan sujud tilawah yaitu ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, yaitu yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 206, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49-50, surat Al-Isra ayat 1095, kemudian juga ada surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Furqan ayat 60, kemudian ada surat An-Naml ayat 25-26, surat As-Sajadah ayat 15, surat Sahad, surat Fussilat, surat An-Najm, surat Al-Ansiqa, dan surat Al-A'la. Nah, jadi terdapat 15 surat atau ayat yang dibacakan atau didengar sehingga kita melakukan sujud tilawah. Nah, selanjutnya yaitu ada sujud sahwi. Alasan kita melakukan sujud sahwi yaitu meninggalkan sunnah amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Kemudian ketika kita ragu dalam salat, jumlah rakaat salat, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Nah,
hukum sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ini yaitu hukum sujud syukur adalah sunnah, hukum tilawah hukumnya adalah sunnah, hukum sujud sahwi menurut mazhab Hambali dan Hanafi adalah wajib, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i hukumnya sunnah. Kemudian bacaan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Sujud syukur tidak ada ketentuan khusus bacaan, bisa membaca bacaan tasbih, tahmid dan doa. Bacaan tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqha sam'ahu wa basarahu bil haulihi wa quwwatihi. Sedangkan bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yamana wa la yashu. Tata cara sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ini, yang pertama sujud syukur dilakukan tanpa wudhu, bisa di luar salat, tanpa takbir dan salam, serta langsung bersujud ketika mendengar atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan. Tata cara sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir salat, baik sebelum atau sesudah salam. Sebelum sujud disyariatkan mengucap takbir Allahu Akbar, demikian juga ketika bangkit dari sujud disyariatkan untuk bertakbir. Sedangkan tata cara sujud tilawah dibagi menjadi 2 cara, yaitu di dalam salat. Apabila salat sendirian, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat. Kemudian apabila salat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kemudian ada yang di luar salat, setelah selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, diawali dengan takbir, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Nah, itulah perbedaan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.